Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, gimana kabarnya? Semoga Ananda semua sehat walafiat. Ananda, perkenalkan nama ibu adalah Ayu Fadilah. Ananda bisa memanggil ibu dengan Ibu Aifa atau Ibu Ayu. Ibu adalah guru PPL dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dan mata pelajaran yang ibu ampu adalah mata pelajaran fikih. Nah, untuk semester 1 kali ini, ibulah yang menemani dan membantu Ibu Rita dalam proses pembelajaran fikih nantinya. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu kita berdoa bersama, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali seperti biasanya atau tatap muka. Nah, Ananda semuanya, ibu mengajar fikih kelas 9 semester ganjil, yang mana judul pokoknya yaitu ketentuan penyembelihan binatang. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dan hukum penyembelihan, yang kedua yaitu rukun dan syarat penyembelihan, yang ketiga sunnah dalam penyembelihan, yang keempat cara penyembelihan, dan yang kelima yaitu hikmah. Dan pada kesempatan kali ini langsung saja ibu menjelaskan mengenai pengertian penyembelihan. Menyembelih artinya melenyapkan ruh binatang untuk dimakan dengan sesuatu alat tajam yang dapat mematikan selain tulang dan kuku, dengan cara memotong lehernya atau cara lain yang dibenarkan menurut syariat Islam. Kemudian, hukum penyembelihan. Hukum penyembelihan yaitu wajib. Kenapa demikian? Karena menurut tuntunan Islam, binatang yang tidak disembelih haram untuk dimakan, sebab binatang itu termasuk bangkai. Nah, kriteria jenis hewan dan contoh hewan yang halal dan yang haram dimakan itu, yang pertama kriterianya adalah halal dimakan setelah disembelih, contohnya ayam, kambing, sapi, dan sebagainya. Yang kedua, halal dimakan meskipun tidak disembelih, contoh ikan dan belalang. Yang ketiga, haram dimakan meskipun disembelih, contohnya anjing, tikus, babi, kucing, dan sebagainya. Yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Artinya, makanan yang disembelih ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Hai anak-anak semua, apakah semuanya masih semangat? Oke, selanjutnya yaitu ibu akan menjelaskan mengenai rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan ini ada 3. Yang pertama, penyembelih atau orang yang menyembelih. Yang kedua, binatang yang disembelih. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih. Kemudian, syarat penyembelihan. Yang pertama yaitu muslim, yang kedua berakal, yang ketiga binatang yang halal, yang keempat alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam dan berlaras panjang serta bukan tulang dan gigi. Kemudian, ibu akan menjelaskan mengenai sunnah dalam menyembelih binatang. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam. Yang keempat, mempercepat proses penyembelihan. Sampai di sini paham ya anak-anak semuanya?
Untuk itu, Ibu lanjut menjelaskan mengenai cara penyembelihan. Di buku Erlangga ada 3 ketentuan dalam penyembelihan binatang. Yang pertama, cara penyembelihan binatang yang normal. Yang kedua, cara penyembelihan binatang yang tidak normal. Yang ketiga, cara penyembelihan anak dalam perut. Baiklah, untuk itu yang pertama Ibu jelaskan mengenai cara penyembelihan binatang yang normal. Yang pertama, dengan alat yang tajam. Yang kedua, membaca bismillah dan salawat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, binatang yang disembelih itu hendaknya direbahkan ke arah rusuknya di sebelah kiri. Yang keempat, penyembelih maupun binatang yang disembelih hendaknya menghadap kiblat. Yang kelima, memotong atau memutuskan tenggorokan dan saluran makanan untuk mempercepat kematian hewan sembelihan. Yang kedua, cara penyembelihan binatang yang tidak normal. Yang pertama, caranya binatang yang lehernya agak panjang, maka penyembelihannya di pangkal leher bagian atas agar lekas matinya. Yang kedua, binatang yang tidak dapat disembelih pada lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang sehingga lehernya tidak dapat disembelih, maka penyembelihannya dilakukan di mana saja dari bagian badannya agar binatang itu cepat mati. Yang terakhir yaitu cara penyembelihan anak dalam perut. Caranya, anak binatang yang masih dalam kandungan induknya cukup dengan menyembelih induknya, karena kalau induknya disembelih maka anaknya akan mati juga dan halal hukumnya kalau dimakan. Halo anak-anak semuanya, semoga tetap semangat dalam mendengarkan penjelasan dari Ibu. Selanjutnya, Ibu menjelaskan cara penyembelihan menurut buku dari penerbit Akila, yang mana cara penyembelihan binatang ada 2 cara. Yang pertama, secara tradisional, yang kedua, mekanik. Nah, untuk itu Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai tata cara menyembelih binatang secara tradisional. Yang pertama, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah. Yang kedua, peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri di bawah. Yang keempat, leher hewan yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, kaki hewan yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Yang keenam, mengucapkan basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher hewan yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, napas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Kemudian, Ibu akan menjelaskan mengenai menyembelih binatang secara mekanik. Caranya yang pertama yaitu mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Yang kedua, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri. Yang ketiga, dengan mengucapkan basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai hikmah penyembelihan, yang mana hikmahnya itu penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat menyembelih merupakan wujud sikap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi penyembelihan sehingga akan mendapatkan keberkahan rezeki darinya. Selain itu, penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan kesadaran pada diri kita bahwa yang berhak mencabut nyawa makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk itu dapat kita simpulkan materi kita pada hari ini yaitu mengenai penyembelihan. Penyembelihan itu melenyapkan roh binatang untuk dimakan dengan sesuatu alat tajam yang dapat mematikan selain tulang dan kuku, dan hukumnya yaitu wajib.
Dan rukun penyembelihan itu ada 3, yaitu yang pertama penyembelih, yang kedua binatang yang disembelih, dan yang ketiga alat yang digunakan untuk menyembelih. Lalu syarat penyembelihan yaitu yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga binatang yang halal, dan yang keempat yaitu alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam dan berlaras panjang. Kemudian cara penyembelihan, yang mana tadi Ibu menjelaskan menurut buku Erlangga ada 3 ketentuan penyembelihan. Yang pertama, cara penyembelihan binatang yang normal, yang kedua cara penyembelihan binatang yang tidak normal, yang ketiga cara penyembelihan anak dalam perut. Dan menurut buku Akila, yang mana ada 2 cara penyembelihan binatang. Yang pertama yaitu cara tradisional dan yang kedua yaitu cara mekanik. Baiklah Ananda, sebelum Ibu memberikan tugas untuk minggu depan, Ibu akan memberitahu bahwasannya minggu depan kita masuk pada materi kurban. Nah, Ananda semuanya, untuk itu Ibu berharap Ananda semua dapat memahami materi yang Ibu jelaskan tadi mengenai penyembelihan. Nah, untuk minggu depan tugas Ananda yaitu silahkan buat mind mapping mengenai penyembelihan sesuai yang Ibu jelaskan dalam video tadi. Ini contoh punya Ibu, silahkan Anda pahami. Jika tidak mengerti silahkan tanya ke Ibu secara pribadi. Ini nomor HP Ibu. Dan buatlah mind mapping sekreatif mungkin yang dapat Ananda pahami. Nah, untuk itu Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi